Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu untuk tetap melanjutkan belajar ya, khususnya matematika di bab 5 ini, kelas 10 semester 2, mengenai fungsi. Kemarin kita sudah mempelajari bab fungsi juga, khususnya untuk fungsi rasional. Untuk fungsi rasional kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara mencari fungsi rasionalnya maupun asimptotnya, sehingga kita bisa mencari domain dan range-nya. Oke, sebelum saya lanjutkan, selalu Pak Niam ingatkan, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Dengan kalian subscribe akun Pak Niam, itu kalian membantu Pak Niam untuk terus berkarya di dalam pembuatan video pembelajaran seperti ini, sehingga mempermudah dan membantu kalian dalam belajar. Selain itu, nanti jika kalian sudah kelas 2 atau kelas 3, untuk mengingat lagi materi ini, kalian bisa membuka lagi akun YouTube Pak Niam untuk melihat video-video untuk flashback ulang. Oke ya? Oke, langsung saja kita teruskan. Untuk materi yang berikutnya adalah, kali ini kita belajar mengenai bab fungsi, khusus untuk subbabnya adalah operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi ya. Di sini akan saya jelaskan dulu apa itu operasi aljabar fungsi. Sebenarnya operasi aljabar fungsi adalah di mana kita punya fungsi aljabar, biasanya disimbolkan dengan variabel-variabel x dan y ya. Di situ dioperasikan, dalam pengoperasiannya itu ada penjumlahan, ada pengurangan atau selisih, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk penjumlahan fx atau fungsi fx gitu ya, dan fungsi gx dinyatakan dengan f plus g di dalam kurung mereka ya. F plus g dari fungsi x itu sama artinya dengan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Saya ulangi lagi ya. F tambah g dari fungsi f tambah g untuk x adalah sama artinya dengan fx ditambah gx gitu ya. Sedangkan yang selisih fx dan gx dinyatakan dengan fungsi dari f min g untuk x adalah atau sama artinya dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Sekarang untuk perkalian. Perkalian fx dan gx dinyatakan dengan fungsi dari f kali g untuk x adalah atau sama artinya dengan fx atau fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Pembagian. Pembagian fx dan gx dinyatakan dengan fungsi f per g untuk x itu sama artinya dengan fungsi fx diper dengan fungsi gx. Kita perlu ingat ulang, untuk rasional itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga dengan demikian gx tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Dalam penyelesaian untuk operasi fungsi aljabar ini, tentu nanti kita akan kaitkan dengan cara penentuan daripada daerah asal daripada operasi fungsi aljabar seperti ini. Nah, untuk penentuan daerah asalnya seperti ini. Daerah asal fungsi oleh operasi aljabar fungsi dapat dinyatakan dengan jika diketahui fungsinya hasil penjumlahan, berarti f plus g ya, kita akan menentukan daerah asalnya atau domain. Sehingga dalam penulisannya adalah domain daripada f plus g diperoleh dari irisan untuk domain fungsi f dengan domain fungsi g, atau bisa kita sebut dengan
domain fungsi f beririsan dengan domain fungsi g gitu ya. Tapi kalau Pak Niam lebih suka menyebut irisan antara domain fungsi f dengan fungsi g. Nah, kalau Pak Niam seperti itu. Sekarang untuk pengurangan juga sama. Domain daripada fungsi f kurangi g itu berasal dari irisan untuk domain fungsi f dengan domain fungsi g. Untuk perkalian, domain fungsi f dikali g itu bisa diperoleh dari domain fungsi f beririsan dengan domain fungsi g, atau kita bisa menyebutnya irisan dari domain fungsi f dengan domain fungsi g. Kemudian untuk yang pembagian, domain fungsi f per g diperoleh dari irisan dari domain fungsi f dengan domain fungsi g, dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya yang bawah ini ya, ingat rasional itu bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini pembagian pasti ada yang bawah ya, alias penyebut gitu ya. Dari keseluruhan ini, kita belum tahu siapakah si fungsi f dan siapakah si fungsi g, kan gitu. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita bisa menarik sedikit perhatian bahwa ketika suatu saat suatu fungsi f-nya atau fungsi g-nya berbentuk rasional, ingat berbentuk rasional, jangan lupa bahwa penyebutnya di sini siapa? B ya. Berarti penyebutnya B ini tidak boleh sama dengan 0. Ini wajib. Ini wajib. Wajib ini. Kemudian jika fungsi itu berupa irasional atau bentuk akar, mungkin f-nya bisa bentuk akar atau g-nya yang bentuk akar gitu ya. Bilangan pokok di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini wajib kemarin seperti yang di bab berapa ya? Bab 2. Cuman di bab 2 untuk PJJ ini dihilangkan. Kalian bisa lihat di akun YouTube Pak Niam, di sana ada pembahasan mengenai setelah nilai mutlak ya, di situ ada fungsi rasional dan irasional gitu. Nah, nanti kalian lihat di sana ada. Kalian cukup pahami aja karena itu tidak wajib, tetapi khusus PJJ itu ya yang nggak wajib. Tapi lebih baik kalian juga pelajari. Di sana ada ya, silahkan dicek. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh soal supaya untuk mempermudah pemahaman kita ya. Contoh soal nomor 1. Diketahui fx adalah x min 7 dan gx adalah 2x plus 3 untuk x elemen real. Tentukan fungsi-fungsi berikut. F plus g untuk x. Nah, untuk f plus g untuk x ini kita bisa mengartikan apa tadi? Fx ditambah gx, ya kan? Nah, kita masukkan. Fx-nya siapa itu fx-nya? X min 7 ditambah gx-nya adalah 2x plus 3. Sehingga kita bisa memperolehnya x ditambah 2x berapa? 3x ya. 3x min 7 ditambah plus 3 berarti min 4. Ini adalah nilai untuk f plus g fungsi x gitu ya. Sedangkan untuk yang f min g itu bisa berarti fx dikurangi gx. Fx-nya siapa tadi? X min 7 ditambah, oh itu dikurang ya, mohon maaf. Dikurangi gx-nya adalah 2x plus 3. Maka diperoleh, ini boleh langsungan atau boleh tidak, terserah, yang penting kalian paham. Jika kalian takut salah, lebih baik dijabarkan dulu. Ini siapa ini? X min 7 ya. X min 7.
Ini negatif ya, ini negatif ya. Negatifnya dipelangi sama 2x dan 3. Min kali 2x adalah min 2x. Min kali 3 adalah min 3. Maka x dikurangi 2x diperolehlah negatif x gitu ya. Negatif 7 kurangi 3 berarti dapatnya negatif 10. Atau kita bisa menuliskannya, negatifnya dikeluarkan juga boleh. Negatif dari x plus 10. Ini juga boleh. Tergantung opsi apa yang ada di pilihan gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk perkalian. F kali G untuk X itu kita bisa menuliskannya bahwa Fx dikali Gx gitu ya. Maka kita bisa memperolehnya Fx-nya siapa tadi? X min 7 dikali dengan Gx-nya adalah 2x plus 3. Nah ini kita pelangi nih. X kali 2x adalah 2x kuadrat. X dikali 3 adalah plus 3x. Min 7 kali 2x adalah min 14x. Min 7 kali 3 adalah min 21. Sehingga kita bisa memperolehnya 2x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 21. Oke, ini udah selesai, udah ketemu. Kita lanjut untuk yang D. Untuk F bagi G untuk X adalah Fx per Gx gitu ya. Tadi untuk Fx-nya siapa tadi? X min 7. Untuk Gx-nya tadi siapa ya? Untuk Gx-nya adalah 2x plus 3. Oke. Karena ini bentuknya X min 7 dibagi 2x plus 3 itu tidak bisa. Tetapi di sini kita harus menyebutkan syaratnya. Mengapa? Untuk bentuk rasional itu yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kita buat syaratnya. Nanti hasilnya X tidak boleh berapa. Nah, kita cari dulu nih. Carinya di sini ya. Carinya sini ya. Orang-orang sini ya. Pakai merah aja. Untuk syarat yang bawah ini kita tulis di orek-orek gitu ya. 2x plus 3 tidak sama dengan 0. Karena tidak boleh 0 tadi ya. Sehingga diperoleh 2x tidak sama dengan negatif 3. X tidak sama dengan negatif 3 per 2. Nah ini. Sehingga kita bisa menuliskannya di sini syaratnya. Berarti X-nya tidak boleh negatif 3 per 2. Selesai. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Di sini diketahui Fx sama dengan x kuadrat plus 3x kurangi 5. Dan F min G untuk X nilainya adalah 4x plus 1. Ingat, ini sudah hasil pengurangan ya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Gx. Untuk mencari nilai Gx, maka kita gunakan pernyataannya lengkap, yaitu F kurang G gitu ya. Kita tulis dulu. F kurangi G untuk X nilainya tadi adalah 4x plus 1. Ini kita jabarkan tadi berasal dari Fx dikurangi Gx gitu ya. Nilainya adalah 4x plus 1. Fx-nya adalah x kuadrat plus 3x min 5 dikurangi Gx sama dengan 4x plus 1. Kita lihat ini ya. Untuk Gx-nya bernilai negatif. Maka lebih baik kita pindahkan ke sebelah sana. Untuk 4x plus 1 pindahkan ke kiri gitu ya. Diperoleh x kuadrat plus 3x kurangi 5. Ini pindah menjadi negatif 4x
1 pindah jadi negatif 1 sama dengan negatif GX pindah jadi positif, berarti GX. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi X kuadrat 3X kurangi 4X adalah negatif X. Negatif 5 kurangi 1 adalah negatif 6 sama dengan GX. Nilai GX sudah ketemu, gitu ya. Kita lanjut untuk yang B. Di sini diminta F3 dan G3. Berarti persamaannya kan berasal dari Fx. X-nya diganti angka 3, oke ya. Sehingga diperoleh F3. Kita lihat untuk Fx-nya kan yang ini. X-nya diganti angka 3, sehingga diperoleh 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurangi 5. Diperoleh 9 ditambah 9 dikurangi 5. Diperoleh berapa itu? 13 ya, 13. Kemudian kita akan mencari untuk G3. Tadi G-nya sudah ketemu ini ya, G-nya ya. Kita cari 3 kuadrat dikurangi X-nya 3 dikurangi 6. Diperoleh 9 kurangi 3 kurangi 6. Diperoleh 0. G3 nilainya adalah 0. Sekarang kita akan mencari untuk F plus G untuk X-nya 3 dan F min G untuk X-nya adalah 3. Oke, langsung saja. F plus G untuk 3 kita masukkan ke rumus dasarnya, yaitu F plus G untuk 3 ini bisa diartikan dengan F3 ditambah dengan G3. Maka F3-nya tadi adalah 13, G3-nya adalah 0. Maka 13 tambah 0 adalah 13. Sedangkan untuk F min G dengan X-nya 3, maka diperoleh F3 dikurangi G3. Maka F3 adalah 13 kurangi G3 adalah 0, maka diperoleh 13 pula. Oke, untuk nomor 2 udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini diketahui fungsi F menyatakan R ke R dan fungsi G menyatakan R ke R atau memiliki bayangan dari real ke arah real juga. Dirumuskan dengan Fx sama dengan X per X min 2. Hati-hati ya, ini bentuk rasional. Tentunya dengan adanya bentuk rasional ini pasti memiliki syarat. Nanti yang bawah ini ya syaratnya ya. Ini nanti merupakan syarat nanti. Atau penyebutnya itu pasti bersyarat. Dan Gx-nya adalah X plus akar dari X plus 5. Hati-hati ya, ini bentuk akar berarti bentuk irasional. Ini nanti juga memiliki syarat ya. Juga memiliki syarat. Tentukan daerah asal dari. Nah, ini langsung to the point dia. Kita disuruh menentukan daerah asal. Untuk menentukan daerah asal, itu kan pada dasarnya semua memiliki nilai kecuali syarat yang ditentukan. Hati-hati, kecuali syarat yang ditentukan. Jika ada yang memiliki syarat, itu kita harus perhatikan baik-baik. Di mana jika bentuk rasional yang bawah tidak boleh sama dengan 0, berarti kita menghindari itu. Tetapi kalau bentuk akar atau irasional, itu malah di dalam akarnya itu yang menjadi jawaban. Oke, langsung saja ya. Fx, siapakah Fx itu? Fx nilainya kan X per X min 2. Sesungguhnya untuk hal seperti ini domainnya tuh bebas. Domainnya bebas. Karena ada perperan, maka kecuali yang di bawah. Siapa? X min 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 2. Maka kita bisa menuliskannya adalah domain untuk semua X
tetapi X-nya tidak boleh 2. Ini domainnya ya. Kita sekarang ke GX. Untuk GX, bentuknya adalah akar X plus 5. Oke, saya kasih jeda dulu ya, biar ini kelihatan. Saya kasih jeda dulu, seperti ini. Oke. Syaratnya ada yang di dalam ini, siapa? X plus 5 ya. Sehingga diperoleh, nah saya taruh sini ya, X plus 5 nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah ini udah jadi domain ini, atau daerah asal. Sehingga diperolehlah domain X lebih dari sama dengan negatif 5. Ada pula yang menuliskannya seperti ini ya. Ada pula ya. Domainnya adalah X apabila X-nya lebih dari sama dengan negatif 5. Ini juga gitu ya. Ini juga sama. Ada yang menuliskannya seperti ini juga. Ini kurang tutup ya tadi ya. X apabila untuk semua X tetapi X tidak sama dengan 2. Ada yang menuliskan seperti ini. Ada depannya seperti ini. Itu tidak masalah. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya, untuk yang soal B ya. Saya ke bawahkan dulu. Saya giringan dulu ya, nanti malah nggak kelihatan nanti fx-nya siapa, gx-nya siapa. Di sini ada f plus gx, berarti penulisannya seperti ini. F plus g untuk x. Nah, kita cari dulu ini. Berasal dari fx ditambah gx gitu kan. Maka fx-nya siapa? Fx-nya adalah x per x min 2 ditambah dengan akar x plus 5. Mereka punya syarat semua ini. Mereka punya syarat semua nih. Syaratnya keduanya. Nah, kita lihat ya. Karena ini ada penyebut, maka penyebutnya tidak boleh 0 kan gitu. Nah, kita lihat ya. X min 2 tidak boleh 0, maka X tidak boleh 2. Sedangkan ada akar juga, maka yang akar ini juga sama. Ini syaratnya udah ketemu ya. 1. Sedangkan ini yang akar X plus 5 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga X harus lebih dari sama dengan negatif 5 gitu. Sehingga dari penyelesaian ini untuk domainnya, domain dari F plus G, nilainya adalah X apabila ini kan ada 2, tidak boleh 2 ya. Sedangkan ini negatif 5. Secara gambar ya, ini secara gambar ya. Di sini ada negatif 5. Dia karena lebih dari berarti berjalan ke kanan kan gitu. Sedangkan 2, ini ada 2 di sini. Di sini ada 2. Tapi 2 ini tidak boleh serta gitu ya. 2 ini nggak boleh serta, berarti dipotong sampai sini. Sehingga gambarnya menjadi, bentar ini sih, negatif 5, sini bakso 2. Sehingga gambarnya menjadi gini, seperti terputus seperti ini gitu ya. Itu domainnya. Sehingga penulisan domainnya adalah X apabila X lebih dari sama dengan negatif 5, tetapi X tidak boleh 2. Gitu ya. Sekarang kita yang F kurang G. Nah, kita taruh di mana ya? Di bawahnya sini ya, cukuplah. Cukup. Kita tulis dulu fungsi F kurang G ya. Sehingga kita cari F kurangi G untuk X. Ini bisa berarti Fx dikurangi Gx. Nah, kita tulis nih. Fx-nya siapa? X per X min 2. Dikurangi Gx-nya siapa? Akar X plus 5. Ternyata kasusnya untuk F min G dengan F plus G sama. Domainnya sama ini. Sehingga diperoleh untuk domain F min G adalah X apabila X lebih dari sama dengan negatif 5, tetapi X tidak boleh sama dengan 2. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Soal terakhir ya. Nah, taruh sini ya. Untuk perkalian dulu ya, perkalian berarti saya tulis agak ke bawah sini ya. F kali G untuk X
ini kita bisa menuliskannya fx dikali gx gitu ya. Siapakah fx-nya? X per x min 2 dikali dengan siapa? Akar x plus 5. Oke? Kita ketahui bahwa jika bentuknya seperti ini tadi, kita peroleh x min 2, tadi kan tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 2 gitu kan. Sedangkan yang akar itu adalah x plus 5 harus lebih dari sama dengan 0, sehingga x lebih dari sama dengan negatif 5. Kalau bentuknya seperti ini, maka tentu ini menjadi syarat, ini juga menjadi syarat kan. Maka domainnya jelas, domain dari f kali g diperolehlah x apabila x-nya lebih dari sama dengan negatif 5, tetapi x-nya tidak boleh 2. Sama seperti yang f jumlah dan f kurangi g tadi ya. Sekarang kita yang pembagian. Nah ini hati-hati nih. Nah, saya taruh sini ya. F per g untuk x. Ini kita bisa menuliskannya yaitu fx per gx gitu kan. Nah kita tulis fx-nya siapa? Fx-nya adalah x per x min 2 dibagi, ini per kan, diper dengan siapa? Akar x plus 5. Ini ya. Kemudian kita lihat ini. Ini kan artinya per 1. Nah, kita bisa kali kebalikan sehingga diperoleh x per x min 2 dikali kebalikannya 1 per akar x plus 5. Sehingga diperoleh x per x min 2 dikali akar x plus 5. Dari hal kedua ini ini yang menjadi syarat ini keduanya. Kedua ini menjadi syarat. Syarat yang ini masih normal, syarat ini berlipat. Mengapa berlipat? Karena tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke ya, kita lihat seperti ini. Yang ini dulu, yang depan ya. Yang depan adalah, saya kasih garis dulu biar tidak tercampur dengan yang sebelah sana. Nah, sini juga ya. Syarat yang depan ini adalah x min 2 tidak sama dengan 0. Sehingga x tidak sama dengan berapa? 2. Syarat ini x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Padahal jika di bawah, 0-nya nggak boleh ikut kan? 0-nya nggak boleh ikut. Sehingga penulisannya akan berubah menjadi seperti ini. Sama dengannya hilang. Mengapa? Nanti saya jelaskan habis ini ya. Sehingga diperoleh x lebih dari negatif 5. Sehingga diperoleh domain untuk f per g-nya adalah x apabila x-nya lebih dari negatif 5, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, selesai. Oke, saya jelaskan mengapa Pak yang sini kok tidak pakai sama dengan. Semisal pakai sama dengan, berarti kan misalkan x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Misalnya. Maka x lebih dari sama dengan negatif 5. Jika saya ambil x-nya sama dengan negatif 5, ini misal pengambilan. Ini kan x lebih dari sama dengan negatif 5, berarti negatif 5 kan bisa ikut. Jika saya mengambil x lebih dari negatif 5, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah x-nya ganti angka 5 ya. 5 per 5 dikurangi 2 dikali akar 5. X-nya ganti 5 ya. 5 di negatif 5. Negatif 5 tambah 5 gitu. Ini negatif 5 ya. Ini negatif 5. Salah dia tadi. Itu negatif 5. Maka diperolehlah negatif 5 per negatif 5 kurangi negatif 2 adalah negatif 7 dikali dengan negatif 5 tambah 5 adalah 0, akar 0 adalah 0. Sehingga diperoleh negatif 5 per 0. Ini tidak ada solusi. Mengapa? Ini bahasa matematika itu tidak terdefinisi. Mengapa? Karena negatif 5 per 0 itu tidak ada nilainya. Angka berapapun dibagi 0 itu tidak ada nilainya. Gitu ya. Itu penyebabnya untuk yang akar ada di bawah itu
sini tidak ada sama dengannya. Tetapi jika ada akar kok dia di atas atau sebagai pembilang, maka sini ada sama dengannya. Bedanya di situ. Oke ya. Sekian dari Pak Niam. Saya rasa materi ini cukup. Saya ingatkan kepada kalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena COVID ini semakin marak lagi. Kita di zona merah ya. Maka tetap patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker jika keluar, cuci tangan yang bersih, gunakan hand sanitizer. Bersih itu bagus untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.